wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nuskan Saleh, mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 angkatan ketiga di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001251914. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDS Anwar Karim II pada kelas 5 dengan materi zakat. Saya menggunakan model pembelajaran project based learning, integrasi pengetahuan teknologi, pedagogik dan konten. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa di depan kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga apa yang kita baca tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, apa kabar Bapak semua sehat? Sehat, Pak. Kalian tidak masuk? Semua ya. Coba Bapak absen dulu ya. Afif Azaki Sanul Guru, Hadir, Pak. Afifah Ayu Putri, Hadir, Pak. Ahmad Anzar Sregar, Hadir, Pak. Askana Saki Arya, Hadir, Pak. Gilang Said sudah pindah ya. Ya. Cica Yani Putri, Pak. Sadila, Hadir, Pak. Hana Waratul Jannah, Hadir, Pak. Jihan Askia Ranza, Hadir, Pak. Hadir Razik, Hadir, Pak. Raifan Abizar, Hadir, Pak. Muhammad Bima, Hadir, Pak. Farah Agnia, Hadir, Pak. Habibah Hanfi Aprilia, Hadir, Pak. Muhammad Noval Ibrahim, Hadir, Pak. Nabil Raja Kusuma, Hadir, Pak. Sheila Hanifah, Hadir, Pak. Reza Al-Mariski, Hadir, Pak. Muhammad Teguh, Hadir, Pak. Putri Zikra Rahayu, Hadir, Pak. Rafael Dharma Nasution, Hadir, Pak.
Ada yang tidak terpanggil? Dari rumah ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita belajar, ada belum panggil? Zafira. Oh, Zafira Nisa. Oh iya, tinggal ya. Zafira Nisa hadir ya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya diharapkan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada baiknya tangan di dada. Tangan di dada. Oke, semuanya sudah bisa duduk kembali. Baik, sudah duduk semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab 3 dalam pertemuan terakhir, yaitu tentang manusia sebagai makhluk. Nah, hari ini kita masuk pada bab baru, ya, yaitu bab keempat tentang hidup lapang dengan berbagi. Ya, apa judulnya? Hidup lapang dengan berbagi. Nah, makna hidup lapang ini apa? Menurut kalian? Ada yang bisa? Apa menurut kalian? Hidup lapang itu apa? Ada yang bilang hidup luas, ya kan? Ada yang bilang hidup lebar katanya, ya. Nah, hidup lapang ini, ya, hidup yang penuh dengan ketenangan, dengan berbagi. Dalam Islam ada 4, ya, ada 4 cara berbagi dalam ajaran agama Islam. Yang pertama zakat, infak, kemudian sedekah dan hadiah. Nah, melalui keempat ini, ya, berbagi menggunakan keempat ini, hidup kita bisa menjadi lapang, tenang. Nah, pada hari ini, ya, pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita di bab 4 ini, yang pertama, pada pertemuan pertama,
kita akan mampu menjelaskan makna zakat. Zakat ini ada zakat fitrah dan ada juga zakat mal dan infak serta membedakan. Pada pertemuan kedua nanti di bab 4 ini kita akan mampu menjelaskan makna sedekah dan hadiah. Pertemuan ketiganya kita menjelaskan makna atau hikmah atau manfaat dari perilaku berbagi, zakat, infak, sedekah dan hadiah. Nah, pertemuan terakhir atau pertemuan keempat kita akan mampu merancang dan mempraktikkan sebuah kegiatan berbagi sederhana di lingkungan kelas. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar. Gambar apa itu? Di sini ada tulisannya panitia zakat. Berarti yang pakai peci ini panitia. Ya. Panitia sedang membagikan zakat kepada penerima zakat. Ya. Ini pada hari ini kita akan membahas tentang zakat dan infak. Ya. Nah, tentu kalian pernah bertanya, mengapa infak itu atau zakat itu perlu bagi kita? Siapa yang pernah mengikuti orang tuanya atau siapa yang pernah berzakat? Belum ada ya, karena memang yang berzakat orang tua, ya kan? Nah, tentu pertanyaan seperti ini sering muncul. Mungkin saat ini juga kalian bertanya, mengapa zakat itu perlu? Ya, mengapa zakat itu perlu? Ini pasti ada pertanyaan seperti ini dalam diri kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya kita saksikan video berikut. Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Ada zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib yang harus dikeluarkan oleh orang yang beriman atau orang muslim. Kemudian syaratnya apa? Tentunya dia beriman, berakal dan memiliki kemampuan. Apabila dia telah memiliki bahan makanan ataupun makanan yang nilainya melebihi daripada kewajiban yang harus ditunaikan, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Kewajiban zakat fitrah adalah 2,5 kilo beras atau 1 sok atau 4 mud. Itu nilainya 2,5 kilo. Kalau untuk sekarang di Indonesia adalah 2,5 kilo beras. Hukumnya adalah wajib. Dan tentunya zakat fitrah ini memiliki urgensi yang luar biasa. Yang pertama adalah untuk membersihkan jiwa kita. Ibadah Ramadan yang telah kita kerjakan selama sebulan penuh, tetapi kita lupa mengeluarkan zakat fitrah, maka tidak sempurna amal ibadah kita. Zakat fitrah juga memberikan arti tarbiyah kepada kita, bagaimana kita bisa berbagi kepada masyarakat yang memerlukan. Masyarakat fakir miskin, hati-hati. Zakat fitrah
diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Ini mengingatkan kepada al-fakir juga, kepada jamaah sekalian, bahwasanya peruntukan zakat fitrah itu spesifik untuk fakir dan miskin. Jangan sampai kita gunakan kepada hal yang baik. Kemampuan seseorang sangatlah bervariatif, tetapi ketika dia mampu haruslah dikeluarkan, karena itu untuk dirinya menyempurnakan ibadahnya dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah kita, dan tentunya zakat mal yang harus kita keluarkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai kan videonya. Dari video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Satu aja. Siapa bisa menyampaikan? Dari video tadi, apa yang disampaikan dari video tadi? Angkat tangan. Ayo. Siapa? Ada yang bisa? Apa yang disampaikan dari video tadi? Gak ada yang berani? Ya. Tidak apa-apa. Ya. Zakat, mengapa kita perlu berzakat? Ya. Angkat tangan. Apa dari sana tadi? Hukumnya wajib? Ya, dari video tadi. Ada lagi? Ada lagi? Dari video tadi, apa yang bisa kita ambil? Tepuk tangan dulu untuk siapa? Oke, kita lanjut. Pengertian zakat. Ya. Secara bahasa, zakat itu berarti tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Ini secara bahasa. Ya, zakat secara menyeluruh. Ya. Kemudian secara istilah, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, itu ada batasannya tertentu. Dan ini hukumnya wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim. Ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz tadi kan dari video. Zakat itu terbagi dua, yaitu ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikenal juga sebagai zakat jiwa atau zakat pembersih jiwa. Fitrahnya kita, ya itu harus dibersihkan setiap tahun di bulan Ramadan. Zakat fitrahnya dikenal sebagai zakat jiwa, zakat untuk membersihkan jiwa kita. Jadi setiap muslim yang lahir ke dunia ini wajib membayar zakat. Kemudian ada zakat mal, zakat harta. Dikenal sebagai zakat harta untuk membersihkan harta kita apabila sudah mencapai batas tertentunya. Nah, kalau kalian punya emas itu beratnya 85 gram misalnya, sudah tersimpan selama 1 tahun, yang sudah menunggak selama 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, zakat fitrah. Kita masuk pada zakat fitrah. Apa makna zakat fitrah? Fitrah menurut bahasa itu artinya suci atau pembersih. Jadi membersihkan jiwa kita, suci. Secara istilah
zakat fitrah ini pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, zakat fitrah ini adalah pemberian bahan pokok. Nah, di Indonesia bahan pokok atau bahan makanan pokok Indonesia ini apa? Nasi asalnya dari beras. Ya, jadi tadi juga sudah sampaikan di video zakat fitrah di Indonesia itu adalah beras. Tapi kalau makanan pokok kalian itu jagung, ya, jagung yang dizakatkan. Tapi kan rata-rata di Indonesia bukan jagung. Ya. Di Indonesia itu rata-rata zakat beras, ya. Nah, kemudian zakat fitrah ini ya wajib hukumnya bagi tidak muslim. Nah, bagaimana cara atau tata cara menunaikan zakat fitrah ini? Yang pertama, zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Kalau bahan makanan pokok beras, kalau sagu itu sagu juga yang dizakatkan. Ya, tapi rata-rata Indonesia, masyarakat Indonesia itu makanannya adalah beras. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu mulai dari 1 Ramadan atau awal Ramadan hingga akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Pertanyaannya, bagaimana kalau zakat fitrah itu dibayarkan atau ditunaikan setelah sholat Id? Apa hukum? Atau bagaimana? Itu apakah zakatnya diterima atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada ketentuannya, ya. Mulai awal Ramadan dan hingga akhir Ramadan. Kalau setelah sholat Id sudah masuk 1 Syawal, itu tidak Ramadan lagi. Berarti yang dikeluarkan itu bukan zakat fitrah, hanya sedekah biasa berarti. Nah, jadi zakat fitrahnya ada ketentuannya. Tidak sembarangan, tidak bisa di luar Ramadan. Ya? Nah, paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, sabilah, dan ibnu sabil. Nah, tapi yang diutamakan itu adalah golongan fakir, miskin. Kalau di daerahnya tidak ada lagi fakir miskin, mungkin bisa diberikan kepada 8 golongan yang tersisa, 6 golongan yang tersisa. Tapi tentu diutamakan fakir miskin. Nah, kita masuk ke zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta benda yang wajib kita keluarkan dari kekayaan yang telah mencapai nisab. Nisab itu adalah batas minimum. Dan haul itu masa kepemilikannya 1 tahun hijriah. Ya, misalnya sekarang tanggal berapa ini? Ya, tanggal 2. Kalian punya zakat, punya harta emas 86 gram. Jadi tahun depan kan harus keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Tinggal dikalikan harganya. Ya, berapa harga emas pada saat itu? Dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harga emas tadi. Itu untuk membersihkan zakat, membersihkan harta kita, zakat mal.
ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Yang pertama Islam. Jelas dia harus beragama Islam. Ya, harus beragama Islam. Pak, bagaimana kalau dia di luar Islam, Pak? Boleh berzakat? Menurut kamu bagaimana? Boleh tidak? Kenapa tidak? Karena bukan beragama Islam dan tidak satu akidah. Ya, bukan zakat namanya, entah apa namanya bagi mereka. Karena tidak satu akidah dengan kita. Ya, jelas yang pertama beragama Islam. Yang kedua balik. Balik ini apa? Balik ini apa? Di kelas 4 pernah kita belajar. Balik adalah angkat tangan. Siapa yang mau bicara? Ayo Nabi. Ya, anak yang sudah dewasa. Tepuk tangan untuk Nabi. Ya, balik itu adalah anak yang sudah dewasa atau orang dewasa. Balik itu artinya dewasa. Ya. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu berakal. Orang gila nggak wajib bayar zakat. Ya, orang gila tidak wajib bayar zakat. Anak-anak wajib nggak berzakat, bayar zakat ya? Tidak, karena dia belum balik. Kalau anak-anak itu dizakati, bukan bayar zakat. Nah, kalau kalian sekarang kalian ini dizakati oleh orang tua kalian. Orang tua kalian wajib membayar zakat karena dia balik, beragama Islam, balik dan berakal. Ya, tapi kalian belum balik, belum wajib berzakat, tapi kalian dizakati. Ya, dizakati. Kemudian ketentuan yang keempat bebas dari hutang. Ya, bebas dari hutang. Dan yang kelima adalah merdeka. Nah, di Indonesia sudah merdeka semua. Rakyat kita merdeka semua. Nah, tentu ini zakat digunakan untuk apa? Nah, kita lihat videonya ya. Ada usaha ada dikit-dikit tapi dia sebenarnya seperti semula kayak gitu. Nah dari situ beban hidup di saya, di tanggung saya. Terus anak saya masih sekolah juga waktu itu. Dia itu sudah udah lama dari hobi, dari masih jadi hobi jahit. Terus pas cari makannya jahit, cari makan jahit dari tahun 90. Berkembang tuh sampai sekarang. Saat terendah tuh saat anak saya pas sekolah di analis kelas 1. Dia sampai saya ke sekolahan tuh anak saya lumayan tuh sekolahnya pokoknya bagus gitu. Gimana? Saya nggak bayar kan, saya kan dipanggil ke sekolahan. Terus dia bilang, oh saya ini anak bilang ayahnya udah makan ini. Terus kata dia, ayahnya setruk. Jadi dia bilang, nggak setruk kok, cuma aku. Saya bilang, dari situ terburuk tuh. Semua orang kan harus bangkit kan. Saya bilang kan, saya harus bisa menjadi orang kan. Karena dia semangat anak saya tuh belajar itu semangat. Semangatnya tinggi. Jadi setidak-tidaknya walaupun mereka sambil kerja saya juga bantuin kan, uang mereka mahal, jadi saya semangat kan untuk jahit. Terus saya semangat banget, saya menang semangat. Jadi dari hasil jahit ini saya bisa rumah sedikit, terus bisa nyekolahin anak saya. Nah saya harus selesai kan, udah SMK kan, kuliahnya belum selesai nih kuliahnya. Nah saya pengen bilang saya kuliah bisa. Saya terima kasih sama masyarakat Indonesia yang sudah mengerjakan di Basna. Kalau dari bantuan Basna saya bisa berhubungan hari ini. Nah, ini tadi. Kalau kalian bertanya, ya, zakat itu digunakan untuk apa? Mungkin selama ini zakat itu hanya beras yang kalian
masjid misalnya. Mungkin sampai situ saja kalian tahu kan? Ya kan? Dalam kehidupan kalian. Ya, tapi zakat itu tidak hanya dibayarkan ke masjid itu saja, tidak. Nah, ketika zakat yang kalian berikan itu, ya, di daerah kalian itu tidak ada orang fakir miskin misalnya, itu zakat bisa disalurkan ke Basnas. Di Indonesia itu ada Badan Zakat Nasional atau Basnas namanya. Nah, Basnas inilah yang mengelola zakat-zakat kita semua. Ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, Basnas yang mengelolanya. Untuk apa? Untuk tadi contoh ibu tadi. Ya, suaminya bangkrut, tapi dia berusaha bangkit dengan dibantu oleh Basnas. Dia punya hobi menjahit, akhirnya dia bisa menyekolahkan anaknya. Nah, jadi zakat itu tidak hanya untuk membayar fakir miskin saja, atau membayarkan beras saja, tidak. Banyak lagi, ya. Nah, ini yang mengelola semua itu adalah Basnas. Basnas yang mengelolanya. Oke, baik. Kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semua ya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, kita ice breaking sebentar. Ya, ini ada ice breaking namanya Arab Samsam. Kita ikuti ya. Ayo, makin kencang ini.
infak. Ya, infak secara bahasa itu berasal dari kata nafkah, artinya nafkah. Ya. Kemudian secara istilah, infak itu adalah pemberian yang dianjurkan. Makna dianjurkan di sini berarti dia sunnah, dikerjakan itu dia berpahala, dianjurkan. Tapi kalau zakat tadi sudah jelas wajib. Kalau wajib itu dikerjakan dia berpahala, tidak dikerjakan dia berdosa. Itu wajib. Nah, tapi infak ini hanya dianjurkan, berarti hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dia berpahala, tidak dikerjakan dia tidak apa-apa. Kemudian infak ini tidak memiliki ketentuan seperti sebagaimana ketentuan pada zakat. Kalau zakat, ya, kalau zakat tadi ketentuannya apa saja? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ketentuan zakat tadi apa? Salah satunya. Ada yang bisa? Tidak ada. Ketentuan yang pertama itu tadi adalah beragama Islam. Itu ketentuannya kan? Nah, yang kedua, apa ketentuannya lagi? Angkat tangan. Hadir. Balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Ya? Jelas. Ada ketentuannya. Tapi kalau untuk infak tidak memiliki ketentuannya. Tak sama kayak zakat ketentuannya. Nah, kalau zakat tadi dibayarkan ketika bulan Ramadan saja, zakat fitrah tadi ada ketentuannya. Zakat mal juga, kalau dia sudah mencapai 1 tahun, harta yang simpan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi di infak itu tidak memiliki ketentuan seperti itu, karena dia adalah pemberian yang dianjurkan atau sukarela. Ya. Nah, ini perbedaan antara zakat dan infak. Yang pertama, zakat itu bersifat wajib. Apa? Wajib. Nah, wajib itu ada ukuran dan waktunya. Zakat mal kapan waktunya? Kalau sudah mencapai 1 tahun. Zakat fitrah kapan dibayarkan? Awal sampai akhir Ramadan. Ada waktunya. Berapa dikeluarkan zakat fitrah anak-anak? Berapa banyak dikeluarkan zakat fitrahnya? Ya. 2,5 liter. Kurang tepat. Ya. Si Cahyani. 2,5 Iya, kamu tangan si Cahyani. 2,5 kilogram. Bukan liter. Kalau liternya berapa? Iya, 3,5 liter. Ya, kalau kita satu keluarga itu ada 4 orang, berarti berapa kilo itu? 2,5 kali 4 berapa? 3. 2,5 tambah 2,5 berapa? Nah, 10 kilo iya, kalau 4. 2,5 kilo tambah 2,5 kilo berapa? 5 kilo. Nah, kalau kamu Rafael dalam keluargamu ada berapa orang? 5 kali 2,5 kilo. Berapa beras dibayarkan oleh Bapak setiap 1 tahun? Setiap di bulan Ramadan. 12
12,5 kilogram. Berlima itu kan? Nah, Hana berapa dalam rumahnya? 5 orang. Iya, sama bapak. Ada ayah, ibu, kita mungkin ada adik. Nah, kalau 5 dikalikan 2,5 kilo. Segitu yang dibayarkan orang tua. Ya. Kemudian perbedaannya, infak itu dianjurkan atau sunnah. Jadi lebih fleksibel. Dia tidak memandang waktu. Kapan saja bisa berinfak. Ya. Tidak harus di bulan Ramadan, tidak. Nah, jadi kapan saja bisa dibayarkan atau berinfak, kapan saja, tidak tersangkut oleh waktu dan ukurannya. Nah, kita akan simulasi tentang pembayaran zakat fitrah. Nah, dari pengertian antara zakat dan infak tadi ada yang tanyakan? Pengertian zakat dan infak ada yang tanyakan? Ada tidak? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, itu pengertiannya hari ini, kita pengertian saja. Nah, di sini ada video simulasi zakat fitrah. Nanti kita akan simulasikan tata cara membayar zakat. Nah, sekarang kita saksikan terlebih dahulu bagaimana videonya. Semuanya tolong diperhatikan video simulasi. Nanti kita akan praktek simulasi membayar zakat fitrah itu bagaimana. Silakan menyaksikan. Nah, begitulah cara membayar zakat fitrah. Jadi ada 2 orang kan? Yang pertama orang yang menerima zakat, artinya panitia zakat di sini. Ya, jangan teman membayar zakat. Jadi silakan kalian tentukan pasangan kalian. Ya, sekarang tentukan pasangan kalian. Sama siapa kalian akan simulasi nanti membayar zakat? Ya, silakan tentukan. Ya. Dan tentukan juga berdua ya, dua-dua. Tentukan. Nah, tentukan juga siapa yang membayar zakat, siapa yang menerima zakat. Ya 2 orang saja. 2 orang yang satu menerima, satu membayar. Boleh berdua, memang berdua deh. Ya, siapa yang membayar zakat, siapa yang menerima zakatnya. Ya. Nah, ada yang tidak dapat kelompok? Ada yang tidak jihad? Jihad? Si Zafira? Ada? Zafira ada kawannya? Oke. Si Jihad tak ada kawannya ya? Ganjil ya? Oke. Sekarang Bapak kasih pilihan untuk Jihad khusus. Mau masuk kelompok mana? Mau sama siapa? Mau sama siapa? Ayo, mau sama siapa Jihan? Terserah, Bapak kasih spesial untuk kamu. Mau kelompok mana? Sama siapa? Ayo, Jihan sama siapa maunya? Enggak tahu. Bapak tentukan. Bapaknya tentukan. Oke. Kelompok siapa aja lah? Yang dekat kelompok Abimah. Apipah sama siapa? Sadila. Apipah yang membayar zakat siapa? Yang membayar zakat siapa? Antara si Sadila sama Apipah siapa yang membayar zakat? Ayo, siapa? Siapa?
an ahrida zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkalahu fima atika wa baraka fima abdika walahu laka Taurat. Nah, silakan diisi LKPD-nya. Ya, kemudian refleksi diri. Apa yang kita dapatkan hari ini? Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, silakan diisi LKPD. Hari ini kesimpulan pelajaran kita yang pertama apa? Kita dapat memahami tentang zakat. Kemudian apa lagi yang kedua? Memahami tentang infak. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan kedua, ya, ini pertemuan pertama. Tadi sudah kita mengerti makna zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal dan infak. Pertemuan kedua, pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui makna sedekah dan hadiah. Mengerti? Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Ya, kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang